Semuanya. Salam. Mungkin ada yang belum kenal saya atau bagaimana karena saya sudah sangat teramat lama vakum ya teman-teman semua. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kayak orang baru ya. Tapi memang benar baru ya. Jadi perkenalkan, nama saya Putri, panggil saja Putri. Saya hamba Tuhan di Gereja Isal Masiko Permain Bandung. Terima kasih untuk kesempatan baiknya dari teman-teman Breakthrough yang sudah mengizinkan saya membawa sharing malam hari ini. Oke, teman-teman, malam hari ini kita mau mendengarkan sharing yang dimana saya akan menyampaikan tentang loving ministry ya. Loving ministry itu melayani dengan kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk host, bolehkah saya dijadikan co-host karena ada bahan yang aku boleh? Apakah sudah? Oke. Teman-teman, maaf ini bahannya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Udah Kak, udah. Bentar ya. Jadi, mohon maaf bentar. Saya agak kayaknya di saya nah, kelihatan ya? Oke, kelihatan ya teman-teman? Oke. Bisa kelihatan ya. Bos. Kak Putri, mana saja? Apa kabar? Puji Tuhan baik. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Di sini saya memberi tema Loving Ministry ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Loving Ministry ini adalah melayani dengan kasih. Nah, teman-teman, saya mau kita semua nggak cuma satu arah ya teman-teman, tapi saya mau kita semua itu saling berinteraksi satu sama lain. Saya sharing, kalian teman-teman mengemukakan pendapat supaya malam hari ini sharingnya bisa hidup ya teman-teman. Gak ada yang salah jawaban dari teman-teman, jangan takut. Jadi semua jawaban pasti Tuhan tahu mana yang dari hati, mana yang benar-benar. Nah, saya mau nanya ini pertama, kalau menurut teman-teman sebelum saya membahas tentang melayani dengan kasih, mungkin bagi teman-teman kayak ini tema kayaknya udah biasa. Tapi penting sekali sebenarnya saya mau menyampaikan hal ini kepada teman-teman. Saya mau nanya kepada teman-teman, menurut teman-teman sendiri apa sih itu pelayanan yang teman-teman tahu? Boleh siapa aja berpendapat, silahkan. Yang teman-teman tahu apa itu pelayanan? Ayo, teman-teman semua jangan takut untuk membuka mic-nya karena saya tidak makan orang teman-teman. Saya makan nasi. Oke teman-teman, dipersilahkan. Siapapun itu, apa itu pelayanan? Kalau menurut teman-teman ya. Kalau misalnya yang jawab teman-teman yang memang udah tahu teologi sih pasti tahu lah ya jawaban ininya. Cuma saya mau saling berinteraksi aja. Untuk jawaban dari yang sederhana, mau cuma satu kata, dua kata, sampai panjang lebar pasti saya akan terima. Silakan teman-teman. Boleh dari Rifka, boleh dari Kak Yonatan, siapa lagi? Kak Arwin, Kak Ezra, siapa lagi? Kak Sony, dan lain-lain ya. Kak Ayu, Kak Nunah Ana, silahkan boleh berpendapat sama yang lain juga boleh. Sebelum saya lanjut. Oke, saya. Siapa itu? Saya. Oke, silahkan. Nggak kelihatan di layar. Oh ini. Oke, shalom. Ini bertanya tentang apa itu pelayanan ya? Iya, menurut yang Kak Sony tahu. Oke. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Bagi saya secara pribadi singkat aja, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah suatu kehormatan yang
yang diberikan Tuhan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman yang sedang pelayanan, tapi jadikan sebuah pelayanan itu bukan beban, tapi adalah kehormatan, sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan kita. Itu aja. Terima kasih Kak Tony. Apa ada satu orang lagi mau berpendapat? Ada lagi? Oke, sepertinya pada malu-malu ya. Atau gimana gitu ya. Gak apa-apa, oke. Terima kasih ya Kak Tony untuk jawabannya. Siapa? Oke, silahkan Kak Nina Ana. Oke. Maaf jaringanku, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Kalau dari aku, secara umum pelayanan itu cara kita untuk bisa melayani orang atau menolong orang lain yang membutuhkan. Itu secara umum. Kalau secara sisi kita sebagai pelayan Tuhan adalah kita mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap berkat Tuhan, apapun itu yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita mau kembalikan itu untuk melayani Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu melayani kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nunana untuk pendapatnya. Luar biasa ya. Kita lanjut ya. Tadi dari Kak Sony, Kak Nunana sudah menjelaskan apa itu pelayanan. Jawabannya teramat baik ya. Dan kita lanjut. Di sini, kenapa saya tanya kepada teman-teman untuk pertama, apa itu pelayanan? Saya pengen tahu dari teman-teman gimana sih sebenarnya dari pemikiran teman-teman tentang pelayanan itu, dan sudah diwakilkan oleh teman kita ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan awal kenapa saya mengatakan pelayanan. Kalau di sini pelayanan yang kita ketahui adalah pada umumnya yang sangat miris kalau dibilang, bahkan saya pelayanan di sini, saya full time di sini, saya hamba Tuhan di sini, saya mendapatkan ini dan tidak menutup kemungkinan pasti semua, entah dimanapun gereja kita, dimanapun komunitas kita, akan berkata bahwa pelayanan itu menurut kita sekedar jadwal, rutinitas. Entah nggak tahu gimana teman-teman apakah setuju atau enggak, tapi ini menurut yang saya pandang, yang saya lihat, bahkan yang saya saksikan, saya percaya buat teman-teman yang sudah pelayanan juga melihat hal ini. Kalau jawaban seperti Kak Nuna Ana, bahkan Kak Tony, itu jawaban yang sangat baik dan itu benar. Tapi yang mirisnya ini sekarang adalah pelayanan yang kita ketahui, kita itu adalah secara umum dimanapun berada. Ternyata cuma sekedar ini, dua ini, jadwal rutinitas. Kenapa seperti ini? Karena menurut pikiran mereka itu maunya tampil, dilihat banyak orang, tampil untuk dipuji, tampil untuk berlomba. Pada akhirnya, arti pelayanan kasih atau melayani dengan kasih itu sudah tidak ada. Karena itu saya menyampaikan untuk secara khusus untuk komunitas breakthrough, supaya apa? Komunitas ini benar-benar memiliki hati yang benar-benar mau melayani dengan kasih. Saya benar-benar rindu menyampaikan hal ini karena saya mau melihat teman-teman breakthrough yang dimana di dalamnya anak muda semua dapat menjadi anak muda yang benar-benar memiliki hal tersebut, bukan memiliki pemikiran dunia, tetapi pemikiran yang dimana Tuhan taruh untuk kita melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus memahami hal ini, teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan arti pelayanan yang dimana saya terapkan, yang saya simpulkan dalam Alkitab pastinya ya. Pelayanan di sini adalah menolong antar sesama yang membutuhkan bantuan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan seperti apa? Seperti Kristus yang tulus hati melayani dengan kepedulian dan kasih. Nah, kita tahu Tuhan Yesus ini melayani
dengan kepedulian dan dengan kasih, tapi bukan sekedar kasih ya teman-teman, tapi kasihnya ini sudah dikatakan agape. Agape itu tidak ada kata setengah. Kalau dikatakan mungkin kayak gini, aduh Putri kayaknya sulit nih mau mencapai hal ini agape. Saya nggak memaksakan teman-teman untuk benar-benar memiliki kasih sempurna ini, karena kesempurnaan ini memang milik Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita mau serupa dengan Dia. Karena saya percaya Tuhan bakal membimbing kita. Tuhan akan memimpin kita. Kalau kita benar-benar memang mau melakukan segala sesuatunya itu memang untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan pribadi kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat orang. Seperti ayat ini, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini pasti teman-teman tahu lah. Tapi malam hari ini saya sampaikan kembali. Jangan sampai ayat ini cuma sekedar dibaca, jangan sampai ayat ini cuma sekedar dilihat. Kita tahu nih, tapi kita nggak mau ngelakuin. Pada akhirnya kita menjadi anak Tuhan yang bukan benar-benar anak Tuhan. Justru jadi tanda tanya, apakah kita benar-benar melayani Tuhan nih? Apakah kita benar-benar melayani Tuhan dengan dasar kasih? Kita tahu ya teman-teman, kalau dikatakan kasih, apa sih itu kasih? Coba sebelum saya lanjut, kalau tadi kita tahu nih pelayanan, apa itu pelayanan? Sekarang saya tanya lagi, apa itu kasih? Apa ada teman-teman yang mau berpendapat apa itu kasih? Antara melayani dan kasih. Boleh teman-teman jawab, silahkan. Saya mau teman-teman malam ini jangan jangan takut ya. Kita harus saling sharing satu sama lain, kita saling berpendapat. Apa itu kasih? Silahkan. Apa saya boleh tunjuk nih? Harus ditunjuk dulu kah? TikTok, siapa ya? Kasih. Oke, saya boleh tunjuk di sini. Saya mau mendengar suara dari Pak Arwin. Shalom Pak Arwin. Boleh Pak Arwin pendapat apa itu kasih? Pengertian tentang kasih. Iya. Ya, Menurut buat saya pengertian tentang kasih adalah memberikan sesuatu apa yang kita bisa berikan, apa yang kita punya kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, dengan tulus hati. Oke, jawaban yang tepat ya Pak Arwin. Terima kasih ya Pak Arwin. Sama-sama. Saya mau dong dengar suara dari sini, tulisannya Kak Suyur Maida. Boleh dong Kak? Halo, shalom. Kayaknya mungkin sinyal ya. Siapa ya? Kak Rifka, boleh nggak? Coba dong berpendapat apa itu kasih? Oke, sorry ya Kak, jaringan. Bukan jaringan. Nggak apa-apa. Bagaimana? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke, silakan. Kasih ya Kak, apa? Kasih, apa itu kasih? Menurut pandangan dari Kak Rifka. Maaf ya Kak, sorry banget nih jaringan aku kadang-kadang dia melek. Halo? Iya, halo, kedengaran? Kedengaran kok. Sepertinya sinyalnya Kak Rifka ya nggak bagus.
Oke, boleh lanjut yang lain daripada saya tunjuk, silakan. Gerakan hati langsung nyalain mic. Ayo, siapa? Kayaknya banyak yang baru apa gimana ya, maaf. Kasih ya, Kak. Kasih ya. Tidak mengambil untung, Kak. Iya. Singkat saja, Kak. Singkat, jelas dan padat ya. Tidak mengambil untung. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya. Nah, tadi kita sudah mendengar juga pendapat dari teman-teman, dan di sini saya mau memberitahu kepada teman-teman tentang kasih. Yang diketahui orang pada umum. Kasih adalah pada umumnya ya, teman-teman, ini pada umumnya. Kasih adalah perasaan sayang kepada orang yang dicintai, yang disayangi kasihnya ya. Mungkin kan kalau secara umum orang mengasihi, aduh berat banget ya kalau dikatakan sama orang yang mungkin menjatuhi kita atau membenci kita. Kalau secara umumnya nih, secara pandang umumnya tanda kutip. Bahkan kasih adalah suatu bentuk buat orang yang baik dengan orang itu juga. Nah, yang tadi saya bilang kan, nggak mungkin. Karena di sini saya nulis buat orang yang baik dengan orang itu juga. Nah, ini secara umum, karena memang kebanyakan kalau melihat pandangan orang-orang, kalau ditanya, kenapa sih kamu bisa sayang sama dia? Oh, karena dia baik sama aku, dia care sama aku. Bener nggak sih teman-teman? Rata-rata kan gitu ya. Sangat jarang sekali kita mendengar misalnya nih, kenapa sih kamu mengasihi dia? Oh, nggak apa-apa, walaupun dia membenci saya, dia sudah memfitnah saya dan lain sebagainya, dia sudah omongin saya atau apapun itu, saya tetap mengasihi dia. Jarang sekali, jarang banget kita mendengar orang ketika kita nanya, kenapa kamu sayang sama dia? Kenapa kamu mengasihi dia? Bener ya teman-teman ya? Itu secara umum. Nah, kalau kasih di sini secara Alkitab kita tahu pastinya ayat ini yang berbunyi kasih itu sabar. Tahu ya, kasih itu sabar. Satu-satu nih, kasih itu sabar itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 9. Saya satu-satu menjelaskan kasih itu sabar. Berarti kita harus memiliki kesabaran ketika kita menghadapi situasi di sekitar kita dengan orang yang dapat dikatakan tidak sesuai. Mengerti maksudnya teman-teman? Kita harus memiliki kesabaran di saat kita menghadapi situasi yang mungkin nggak mendukung kita, lingkungan yang mungkin nggak mendukung kita. Tapi kita harus memiliki kesabaran itu. Itu kasih. Selanjutnya, kasih itu murah hati. Murah hati berarti kita sebagai anak Tuhan harus memiliki kemurahan hati. Benar ya? Kemurahan hati ini sama dengan kerendahan hati pastinya. Ingat teman-teman poin ini. Walaupun ayat ini sering dibaca, tapi kita lihat satu persatu ayat ini. Kasih itu sabar. Sabar dalam hal apa ya? Renungin. Ini yang saya dapat. Kasih itu murah hati. Ini yang saya dapat. Dan selanjutnya kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Tuhan tidak senang dengan orang yang cemburu. Benar ya teman-teman? Tuhan gak senang sama orang yang cemburu. Karena sifat cemburu dimiliki oleh seseorang yang tidak senang dengan orang itu. Cemburu itu kan kalau melihat orang mendapatkan sesuatu, mungkin dia mau sesuatu, mau hal itu yang di depan dia. Tapi ternyata yang dapat itu temannya dia cemburu. Dia melihat keberhasilan orang, dia cemburu. Dia melihat temennya kok pelayanannya lebih cepat diangkat, dia cemburu. Dia melihat kok teman saya disayang ya sama teman-teman yang lain, sementara saya enggak, cemburu. Tuhan gak suka dengan hal itu. Tuhan tidak suka melihat kita cemburu, karena kasih itu tidak cemburu. Kalau kita mengasihi tidak ada kata cemburu. Selanjutnya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena Tuhan membenci kesombongan, kita pasti tahu semua hal ini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan lain-lain. Kita harus belajar lagi dari ayat.
Saya berharap ketika saya jelaskan satu persatu, justru teman-teman semakin lebih tahu, oh iya, ini loh standar kasih yang Tuhan mau untuk kita semua. Ini loh yang Tuhan inginkan. Karena gini teman-teman, kalau kita melihat firman Tuhan, kita mengasihi itu tidak boleh memilih siapa orang yang harus kita kasih. Kita tidak boleh melihat kalau secara dunia mungkin, oh dia sesama suku saya nih, oh dia sesama ras saya nih, oh dia kulitnya sama-sama kayak saya putih, oh dia sama kayak saya hitam, baru saya kasih itu. Bukan seperti itu yang Tuhan bilang. Saya bacakan ayat ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Teman-teman, ayat ini benar-benar jelas. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, dikasih tanda tanda loh, apa jasamu? Coba teman-teman bayangin, kalau kata-kata ini bukan yang ngomong. Emang Tuhan sih yang ngomong, karena di Alkitab ini Tuhan yang ngomong saat ini. Tuhan ngomong di depan kamu, Tuhan ngomong di depan saya, Tuhan ngomong di depan kita. Kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, jasamu apa? Orang berdosa pun juga bisa mengasihi orang-orang yang mereka kasihi. Ini realita ya teman-teman, ini real, ini nyata. Bukan satu hal yang kita lihat sebagai opini. Jadi kita harus mengingat bahwa dasar kasih itu adalah Kristus. Agar apa? Agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Oke, kita masuk kepada tema kita. Tadi cuman pengantar. Loving ministry, melayani dengan kasih. Saya ambil di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Di sini temanya dalam Alkitab itu pelayanan kasih. Temanya pelayanan kasih. Di dalam surat ini saya menjelaskan dalam beberapa poin ya teman-teman. Dan karena ini sampai ayat 15, teman-teman mungkin bisa ya menyimak lewat Alkitab teman-teman juga, entah mungkin elektronik atau mungkin Alkitab di handphone, di laptop atau manual buku. Bentar, Alkitabnya di mana? Atau manual buku ini ya, terserah mau dari mana ya. Karena nggak mungkin saya baca semua karena saya mau menjelaskan satu persatu secara poin. Oke teman-teman, yang pertama dari ayat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 itu poin pertama, mereka miskin namun murah hati. Saya akan bacakan untuk teman-teman ayat ke 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Teman-teman, kalau kita lihat ayat ini, kita renungin ayat ini luar biasa. Walau di sini mereka terlihat miskin harta, mereka terlihat gak punya apa-apa. Kalau di dalam Alkitab kita lihat di King James Version itu dia gak punya apa-apa. Dia tuh miskin, benar-benar miskin. Miskin harta, yang gak punya apa-apa. Tapi mereka punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaan murah hati, teman-teman. Ini poin pertama yang kita dapat dari 2 Korintus 8 ayat 15. Selanjutnya teman-teman, ini mohon maaf, saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Kalau boleh tahu, supaya saya juga bisa menyesuaikan. Shalom. Takutnya saya kelewat waktunya. Oke, kayaknya belum ada jawaban. Saya lanjut dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua ini mereka memberi melebihi kemampuan. Itu di dalam ayat 5. Kalau teman-teman di depannya ada Alkitab, bisa dibaca ya. Aku bacain buat teman-teman. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka memberikan di dalam pelayanan mereka.
Mereka memberikan semua kemampuan mereka, semua kekuatan mereka, semua apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa kerjakan. Mereka lakukan. Karena mereka tahu dasar melayani itu kasih di dalam Korintus ini. Mereka tahu ketika jemaat-jemaat di Makedonia ini dipakai Tuhan untuk melayani. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan karena dasarnya mereka adalah kasih. Dan yang selanjutnya itu saya bacakan di dalam ayat 6-7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan ini. Di dalam poin ketiga itu mereka kaya. Kalau kita lihat Alkitab kita, saya nggak tahu teman-teman buka Alkitab tidak, tapi di sini dikatakan mereka kaya. Mereka kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan juga di dalam kasih mereka terhadap banyak orang. Luar biasa teman-teman. Ini yang dikatakan kaya. Kalau secara dunia, standar dunia kaya itu terlihat secara harta ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara firman Tuhan, kaya itu tidak berbicara soal harta. Kita di dunia ini perlu harta, tapi jangan sampai ingat, jangan sampai kita mendewai harta. Jangan sampai kita mengutamakan harta. Kita lupa kekayaan yang sesungguhnya yang Tuhan mau bagi kita. Yang selanjutnya, saya bacakan loncat langsung ke ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Yang keempat itu, mereka sepadan di dalam pelayanan kasih itu. Mereka itu sepadan dengan kerelaan. Semoga teman-teman paham ya, sepadan dengan kerelaan. Dia bukan cuma sekedar mau pelayanan saja, tetapi di situ dikatakan mereka sepadan dengan kerelaan mereka sendiri. Maksudnya adalah mereka itu bisa bersemangat, bahkan juga dapat menyelesaikan apa yang menjadi keinginan dalam artian Tuhan mau. Maaf. Oke. Nah, teman-teman, kita harus mengingat ya, melayani dengan kasih itu harus sepadan dengan kerelaan. Kerelaan bukan sekedar kerelaan, tapi kerelaan hati kita, teman-teman. Selanjutnya saya loncat untuk poin ke-5. Poin ke-5 di sini di dalam ayat ke-13 dan 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Saya baca ayat ini teman-teman, saya renungin, saya merinding. Karena luar biasa pelayanan mereka. Di dalam melayani, mereka mau dibebani supaya ada keseimbangan. Bukan dibebani karena memang terpaksa. Mungkin setiap kita diizinin Tuhan untuk menolong teman yang sedang bermasalah. Kita mendengar masalah dia. Mungkin ada orang yang mungkin juga membutuhkan pemulihan, atau mungkin juga membutuhkan didoakan, apapun itu membutuhkan kasih Tuhan, pertobatan. Kalau dilakukan dengan cara benar-benar, kita nggak akan mengatakan terbeban dalam artian kok capek ya. Jangan sampai gitu. Karena seringkali saya melihat, bahkan juga saya juga di sini selain megang anak muda juga saya pegang. Mereka kalau pelayanan gini, aduh capek. Saya langsung bilang, ketika Tuhan memberikan berkat ke kamu,
Apa Tuhan bilang, aduh saya capek kasih berkat ke kamu? Saya juga bilang, kalau dibilang apa ya, adik-adik saya di sini ya, adik-adik saya di sini, saya ingatkan ayat ini. Apa ketika kamu melayani, kamu motivasinya apa? Apa kamu melayani cuma pengen terlihat seperti awal yang tadi saya katakan? Apa kamu merasa pelayanan ini membebani kamu sampai kamu capek? Ketika saya jelasin sedemikian rupa, barulah paham. Karena teman-teman gini, ketika kita membaca mungkin ayat ini kayak teman-teman ada ini cerita. Tapi coba teman-teman kalau baca ulang berkali-kali, teman-teman tahu mereka dibebani, bukan dibebani karena terpaksa, tapi karena mereka pun supaya ada keseimbangan, saling menolong. Ketika orang itu ditolong, dia terima Tuhan, Tuhan senang. Ketika orang ini menolong teman-teman menolong sama teman-teman ataupun orang yang nggak teman-teman kenal, Tuhan pasti senang. Karena itu mari sama-sama kita harus memiliki beban ini, beban yang dimana keseimbangan. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir di ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Poin ke-6, sekalipun mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit pun tidak kekurangan. Di sini dikatakan begini teman-teman, kalau kita lihat bahwa kalau dibilang orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Maksudnya gini, orang yang berpenghasilan banyak tidak akan berkelebihan dan orang yang berpenghasilan sedikit tidak akan kekurangan. Di dalam konteks ayat ini, maksudnya adalah kalaupun di sini garis bawahi, kita orang-orang di jemaat di Makedonia, mereka mengumpulkan banyak, mereka tidak akan kelebihan, mereka tidak akan kayak merasa bahwa kok banyak banget gitu. Apa yang mereka kumpulkan, entah baik cara mereka di dalam melayani mereka, mengumpulkan dalam hati, jangan melihat ayat ini dalam hal mengumpulkan harta ya teman-teman. Karena di ayat ini dikatakan di sini adalah mengumpulkan sesuatu hal yang memang yang udah mereka lakukan gitu teman-teman. Seperti saya mungkin tanpa saya sadari gitu ya, saya melayani. Ternyata saya mengumpulkan hal ini gitu loh. Tetapi apa yang saya kumpulkan mungkin bagi saya secara manusia, saya udah banyak banget mengumpulkan pelayanan saya nih. Saya udah dari ini sekian gitu, dari saya kecil, dari saya ini. Tapi justru itu tidak akan kelebihan karena di mata Tuhan semuanya sama. Begitu juga yang mengumpulkan sedikit itu tidak akan kekurangan. Namun yang mengumpulkan sedikit ini teman-teman, yang pasti Tuhan akan bertanya, kenapa kamu sedikit? Seperti halnya talenta, 5 talenta teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kita pasti tahu lah ya 5 talenta. Kita tahu kan 1 talenta, 2 talenta, 1 talenta ketika mereka dia sia-siakan dihilangkan, 2 talenta ketika dilakukan ditambah lagi 2, 3, selanjutnya sampai talenta yang banyak dilipat gandakan oleh Tuhan. Maksudnya seperti itu teman-teman. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan atau membanding-bandingkan apa yang kita lakukan asalkan didasarkan dengan kasih. Nah, oke teman-teman. Takutnya teman-teman bosan dengar suara saya. Saya langsung ya teman-teman. Secara keseluruhan yang tadi saya sampaikan, melayani dengan kasih berarti pelayanan yang dilakukan dengan penuh sukacita, garis bawahi teman-teman, penuh bahagia, yang dengan murah hati berbagi dan memberi dengan dasar kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan. Sebab pelayanan kita adalah seluruh hidup kita yang kita berikan, baik tenaga, pikiran, waktu untuk mengasihi Allah dan Tuhan. Jangan lupa hal ini.
Saya mau kita semua itu sebagai anak-anak muda mau dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar-benar melayani dimanapun teman-teman berada. Apapun yang Tuhan percayakan untuk teman-teman, pakai itu sebaik mungkin. Dari hal kecil sampai hal besar, Tuhan tidak melihat hal itu. Karena yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita memberikan dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita melakukan hal itu dan menghasilkan buah. Sekian sharing dari saya, teman-teman. Saya harap sharing malam hari ini dapat memberkati kita semua, dan kita harus mengingat bahwa Tuhan akan menuntun kita. Dan saya boleh satu pujian untuk kita semua, teman-teman yang tahu lagu ini, ayo sama-sama kita nyanyi. Lagu ini tuh mengatakan, tahulah pasti ya yang tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Sama-sama yuk teman-teman, kita koreksi lagi apa yang kurang dari kita ketika kita melayani. Kita sama-sama membenari diri, bukan membenari diri secara kita menyombongkan diri, tidak. Tetapi kita membenari dari dalam artian Tuhan benar-benar memurnikan hati kita supaya kita benar-benar memahami kembali kasih mula-mula yang Tuhan tanamkan. Jadi sama-sama ya teman-teman, nyanyikan pujian ini yuk. Aku lihat hati, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Sebab kita tahu dari pujian ini, dari Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Teman-teman tahu semua? Tahu Kak. Walau teman-teman mungkin tutup kamera, tapi saya mau teman-teman semua tuh merenung, sama-sama berdoa. Saya yakin percaya walaupun ini dilakukan, kita gathering dilakukan secara online, secara Zoom. Tapi kalau kita dengan sungguh-sungguh, kita bisa mengundang hadirat Tuhan, kita mengundang Rasul. Gak ada, kuasa Tuhan itu gak pernah terbatas. Mau dia online, Tuhan melihat Tuhan kita. Kita sama-sama nyanyi teman-teman. Selidiki aku, lihat hati, apakah aku mengasihimu Yesus? Yang Maha tahu. Yang Maha tahu. Kita nyanyi satu pujian. Kami Tuhan, lihat hati, apakah aku mengasihi yang Maha tahu, dan menilai hidup. Tak ada yang sembunyi bagi aku. Yang dapat
Teman-teman, kita sama-sama berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini. Tuhan, setiap kami anak-anak dalam Tuhan secara teman-teman, kami mau menyerahkan Tuhan kami ke dalam tangan. Terutama Tuhan, ketika kami percayakan Engkau melayani. Mari Bapa, Kau teguhkan setiap hati kami, Tuhan, kehidupan kami, Bapa, supaya Tuhan, Engkau dapat memulihkan hati. Kalau Tuhan, kami memiliki motivasi yang salah, Tuhan, ampuni setiap kami, Yesus, karena kami mau Tuhan, melayani Tuhan. Kasih yang dimana Tuhan, keinginan hati Tuhan. Mari ya Bapak, Kau pulihkan kami. Kau pakai hidup kami semua Tuhan. Teman-teman mereka Tuhan menjadi saluran berkat ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan. Mau mereka melayani masing-masing. Mereka melayani di sekolah, tempat kuliah, tempat pekerjaan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai kehidupan anak-anak mudamu Tuhan. Di breakthrough Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kuasamu sempurna, Kuasamu terus menuntun kehidupan anak-anak muda. Jauhi mereka Tuhan daripada kehidupan dunia yang semakin tidak baik. Tetapi biarlah Tuhan anak-anak mudamu Tuhan semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh. Inilah Tuhan doa kami. Kami mau menyerahkan semuanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada co-host.